Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jihan Syala Aulia. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang perkembangan prenatal. Apa aja sih yang akan kita bahas kali ini di dalam materi perkembangan prenatal? Langsung saja tonton videonya. Perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal ini sering dibagi menjadi 3 fase utama. Fase pertama yang disebut dengan periode zigot, yaitu berlangsung dari konsepsi hingga implantasi ketika zigot yang sedang berkembang melekat erat pada dinding rahim. Periode zigot ini biasanya berlangsung sekitar 10 hingga 14 hari. Fase kedua yaitu yang biasa disebut dengan periode embrio, yang dimana berlangsung dari awal minggu ketiga hingga akhir minggu ke-8. Ini adalah waktu ketika hampir semua organ utama ini terbentuk dan jantung juga mulai berdetak. Ada pula fase ketiga yaitu periode janin, yang dimana dari minggu ke-9 hingga bayi lahir. Selama fase ini semua sistem organ utama mulai berfungsi dan organisme yang sedang berkembang ini bertumbuh dengan cepat. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih fase pertama, yaitu periode zigot. Nah, saat sel telur yang dibuahi atau zigot bergerak menuruni tuba falopi menuju rahim, sel tersebut membelah secara mitosis menjadi 2 sel. Kedua sel inilah dan semua sel yang dihasilkan terus membelah, membentuk struktur seperti bola atau blastokista yang akan berisi 60 hingga 80 sel dalam 4 hari setelah pembuahan. Nah, diferensiasi sel telah dimulai. Lapisan dalam blastokista ini akan menjadi embrio dan lapisan luar sel akan berkembang menjadi jaringan yang melindungi dan memberi nutrisi kepada embrio. Di fase kedua atau periode embrio, nah pada periode embrio ini berlangsung dari implantasi kira-kira minggu ketiga hingga minggu ke-8 kehamilan. Pada minggu ketiga, cakram embrio berdiferensiasi dengan cepat menjadi 3 lapisan. Menjadi 3 lapisan sel, yang itu lapisan sel luar atau ektoderm ini akan menjadi sistem saraf, kulit, dan rambut. Lalu lapisan tengah atau mesoderm ini akan menjadi otot, tulang, dan sistem peredaran darah. Selanjutnya lapisan dalam atau endoderm ini akan menjadi sistem pencernaan, paru-paru, saluran kemih, dan organ vital lainnya seperti pankreas dan hati. Pada minggu ketiga setelah pembuahan, sebagian ektoderm ini terlipat menjadi tabung saraf yang segera menjadi otak atau sumsum tulang belakang. Nah, pada akhir minggu keempat, jantung tidak hanya terbentuk tetapi juga mulai berdetak, mata, telinga, hidung, dan mulut juga mulai terbentuk, dan tiba-tiba muncul tunas yang akan menjadi lengan dan kaki. Pada titik ini embrio hanya berukuran sekitar 1/4 inch, tetapi juga 10.000 kali lebih besar dari zigot tempat embrio berkembang. Yang terakhir yaitu fase ketiga, periode janin. Nah, 7 bulan terakhir kehamilan atau periode janin adalah periode pertumbuhan cepat dan penyempurnaan semua sistem organ. Nah, ini adalah waktu di mana semua sistem berfungsi dan janin mulai bergerak merasakan dan berperilaku. Ini juga merupakan waktu ketika individualitas muncul karena janin yang berbeda mengembangkan karakteristik unik, seperti pola gerakan yang berbeda dan ekspresi wajah yang berbeda. Nah, di video selanjutnya ini saya akan membahas tentang 4 jurnal yang berkaitan dengan perkembangan prenatal. Pada jurnal pertama ini yang berjudul Perkembangan pada Masa Prenatal dan Kelahiran. Banyak hal yang juga harus diketahui semua orang, khususnya calon orang tua dalam masalah perkembangan anak mulai dari masa sebelum kelahiran atau prenatal sampai dengan kelahirannya. Karena kedua masa-masa tersebut ini sangat penting nih untuk perkembangan anak di masa-masa berikutnya sampai lanjut usia. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar anak mengalami perkembangan yang sempurna mulai dari tahap pembuahan sampai dengan siap dilahirkan ke dunia. Selanjutnya jurnal kedua yaitu perkembangan kognitif, fisik, dan emosi sosial pada masa prenatal. Pendidikan anak dalam kandungan sangat penting karena pada saat itu anak mengalami perkembangan dan pertumbuhan awal yang baru. Selama di dalam kandungan, ibu merupakan orang terpenting dalam kecerdasan anak melalui pendidikan yang diberikan. Banyak kondisi anak setelah lahir ini mengalami gangguan kesehatan karena pada saat anak di dalam kandungan kurang diperhatikan kesehatan ibu dan kandungannya, serta tidak memberikan pendidikan kepada anak di dalam kandungan.
Selanjutnya, jurnal ketiga yaitu Psikologi Perkembangan Masa Prenatal. Periode prenatal ini merupakan periode awal kehidupan manusia yang sangat menentukan pola perkembangannya pada periode-periode berikutnya. Ciri-ciri umum perkembangan prenatal ialah terjadinya pembawaan fisik sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Periode prenatal ini sangat penting karena mempengaruhi sifat bawaan, jenis kelamin, urutan, dan jumlah anak. Selanjutnya, jurnal keempat yaitu implikasi perkembangan prenatal terhadap layanan konseling. Implikasi perkembangan prenatal dengan layanan konseling ini terjadi karena banyak bahaya yang dialami pada saat periode prenatal. Nah, memberikan peluang pada layanan konseling untuk mengatasi dan membantu ibu hamil agar terhindar dan dapat mengantisipasi masalah atau bahaya pada periode prenatal. Mungkin itu saja sedikit penjelasan saya mengenai perkembangan prenatal. Mungkin ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.